Anda ini jangan memancing adrenalin untuk para Blackpinkers ini, para Blackpink sih. Blink ini ngehantem kita ini gitu. Mau bahas Blackpink. Enggak. Belum. Enggak. Blackpink disebut sebagai standar girl group generasi ini. Enggak, next segment. Ya sama gue juga enggak gitu. Ya sama gue juga enggak, cuman gue ngeri juga nih kalau enggak. Tolong ya Blackpinkers. Blink, come Blink. to papa. Blink, ayah tetap sayang sama Jenny. Enggak, kalau gue bilang enggak. Kamera gue ini. Kalau gue pribadi sih bilang enggak tuh enggak banget. Lu mau pesan-pesan terakhir? Enggak. Gue agak pesan-pesan terakhir dulu nih ya. Mohon dimengerti kalau gue bilang enggak ini bukan berarti ini buruk. Iya. Anjir. Ini cuman sebagai percontohan aja. Tadi apa pertanyaannya gue lupa anjir. Ya, Blackpink disebut sebagai standar girl group generasi ini. Yes or no? Ah, standarisasinya secara gimana dulu? Gua mau nanya. Kalau Standar by who? standarisasinya dari siapa dulu nih gitu. Ini ada standar-standarnya nih. Pertama apa dulu nih? Kalau atau jangan emosi kalau. Enggak, kita nggak emosi. Cuman agak gemes-gemes gimana gitu. Emang gemes sama Blackpink kenapa ya? Jenny itu loh, daya tampungnya gede ya. Lagu debut Umbaya ditonton sebanyak 3,3 juta kali dalam 24 jam, mendapat predikat MV debut K-pop paling banyak ditonton hingga sekarang. Oke. Apa yang membuat Dari view pertama. Oke, dari review. Kenapa itu harus jadi standar? View. Apakah yang kayak gitu bisa jadi standar? Iya, kenapa itu harus jadi standar? 3 juta, 3,3 juta standarisasi Sehari 3 juta. sehari 3 juta. Berarti kalau itu standar, berarti semua grup debutan harus debut di grup agensi Big Three dong? Oh. Nggak bisa kayak gitu. Iya. No, jawabannya tidak. Oh, objektif dong, itu juga maksudnya kebantu sama promosi dan budget yang besar. Blackpink is okay, cuman maksudnya objektif gitu loh. Bukannya budget yang besar apa? Gak mesti berhasil. Tapi menolong. Tapi sangat menolong. Tapi menolong. 70% itu pasti harus label dulu gitu. Iya. 30% itu keajaiban. 30% keajaiban. Contoh ya maaf nih, banyak yang ibaratnya label kecil tiba-tiba sukses sekarang. Gua bilang itu keajaiban sekali gitu ibaratnya. Di samping kemampuan mereka ya, gue bilang kalau kemampuan dari dulu banyak banget K-pop itu talent yang sangat-sangat bagus gitu. Tapi di label yang kecil, gue pernah dengar Brown Sugar gitu, ibaratnya itu salah satu yang bagus gitu. Cuman gagal untuk Coklat, pernah denger coklat nggak? Coklat pernah. Coklat itu nggak bisa jadi acuan untuk terbaik. Lanjut kedua, pada 2017 Blackpink comeback dengan As If It Your Last dan mencapai lebih dari 14 juta view di YouTube dalam waktu sehari. Jadi standar sekarang view. Standar sekarang harus view ya. Gimana teman? Iya, kalau standar harus view, emang iya sih ya, standarnya itu sekarang mungkin dari YouTube view gitu. Cuman Mister view-nya berapa? Kayaknya nggak nyampe jutaan. WG ya. Serius. Latih. WG berapa view-nya? 21 berapa view-nya? DBSK berapa view-nya? Apa harus view gede? Ya kata itu harus view gede. Makanya by who, ini standar by who. Standar. Mungkin kalau ini gue nggak terlalu banyak komen. Girl group dengan capaian chart tertinggi sepanjang masa Dududu mencapai nomor 39 di chart Billboard Hot 100, termasuk perhitungan streaming lagu, penjualan album.
berarti achievement. Penjualan digital sih lebihnya. Penjualan Enggak, digital. achievement apa penjualan? Ya, termasuk achievement lah kalau penjualan tinggi. Kalau dibilangnya penjualan doang, gue nggak setuju. Kalau bilang achievement, setuju. Jadi mungkin maksudnya standarnya nge-trigger grup-grup debut ini untuk mencapai exit your dream, exit. Ada. Kalau yang kayak gini sih sebenarnya gue agak gimana ya, gue mungkin agak setuju untuk view itu jadi landasan. Mungkin view nggak bisa jadi landasan, tapi penjualan itu harus jadi landasan utama. Karena gue banyak beberapa nonton konser gitu. Gue nonton nggak K-popers juga, nonton band lain gitu. Ibaratnya yang konser-konser yang pernah ada di Indonesia gue nonton, rata-rata banyak sekali band yang nggak mau datang ke Indonesia itu karena penjualan mereka sangat-sangat kecil di Indonesia. Bahkan beberapa artis pun datang ke Indonesia kaget saat kok rame yang nonton, padahal penjualan album gue cuman sekian gitu di Indonesianya. Kita konsumer. Kita kan waktu itu kaum bajakan. Kaum bajakan yang MP3 yang 100 lagu. Isi di kantor. Yang kalau nggak request ke radio, Mas request lagu ini yang kita udah siap record. Iya. Nah kayak gitu. Kalau penjualan untuk jadi acuan mungkin, kalau kata gue mungkin sekali, karena banyak kalau untuk mereka ibaratnya nantinya pemetaan untuk konser mereka sendiri mau di mana. Tapi kalau lebih kalau menurut orang pribadi, maksudnya bahasanya lebih, kalau penjualan itu kan resultnya dari produksinya bagus, iya. lagunya bagus, treatment dia ke fans gimana, iya. Itu yang harus di highlight sebagai benar. sebuah grup. Iya. Jadi kalau bilangnya ke apa tadi, penjualan itu kan end resultnya gitu loh. Cuman kalau streaming itu nggak bisa, view itu sebenarnya nggak bisa jadi acuan gitu. Nggak bisa jadi acuan, karena kalau view gede pun orang belum tentu mau gitu. Datang ke Indo gitu. Gitu aja sih kalau gua bilang gitu. Next, Pak. Tapi kan di ini konsernya penuh terus kalau di Indo. Konsernya penuh terus kalau di Indo. Tapi ya gimana ya, kalau konser dalam artian tapi tanda kutip juga nih, ini Maret 2019 penjualan didominasi Twice. Iya. Nah kan view nggak berbanding lurus sih kayaknya. View nggak bisa berbanding lurus dengan penjualan album ya. Iya. Nggak juga gitu loh. Nggak bisa jadi acuan utama lah yang kayak gitu tuh gitu. Ya, contoh gue nonton BTS, apa pasti gue beli albumnya? Contoh gue nonton Big Bang, apakah karena gue suka sama Big Bang? Iya kan? Itu gitu loh poinnya. Gue kan cuman, siapa tahu gue datang ke sana buat cuci mata kan, buat ngelihat adik-adik lucu kan. Kamu suka G-Dragon, sama aku juga suka. Apa is mine? Yang bareng-bareng kayak riang-riang lucu gitu kan. Aku hamil. Gak lama, Kak, kok ada bau-bau pahangnya? Dominasinya Twice sama Iceborne. Oh iya. Februari 2020. Iya, Februari 2020. Karena ya, tapi ini kan kalau kita compare, coba yang ini, yang pas si Blackpink 2018. Ini kan Blackpink udah lagi nggak ngapa-ngapain nih. Maret. Biar apple to apple. Apple to apple aja. 2018. Udah ada Square Up. Debut Square Up kapan? Agustus. Coba Agustus. Ini udah banget. Twice. Gimana tuh dengan Twice? Ya, contoh dengan kalau kita perbandingan view gitu, perbandingan view Blackpink dengan Twice, secara penjualan album Twice lebih di atas, bener nggak?
Secara view, Fisik. secara album fisik, secara view pun sebenarnya Twice lebih di atas. Itu nggak bisa, makanya itu nggak bisa jadi acuan Tapi untuk kan Twice belum ini. Nih di Ah. next selanjutnya tuh Ah, Twice tuh pada 2018 Blackpink menjadi grup K-pop pertama yang pernah berkolaborasi dengan Dua Lipa. Jadi ditentukan dengan standarnya kolaborasi dengan Artis luar. US. kolaborasi dengan artis luar. Nggak tahu sih ya. Enggak sih, kalau gue bilang hello gitu. Dan kerjasama dengan artis luar. Agnes Monica apa kabar? Tapi termasuk achievement maksudnya. Enggak bisa jadi achievement. Ibaratnya gini, Agnes Monica kerjasama sama artis luar untuk yang Cock Battle itu. Ya. Yang Cock Battle itu kan dia kerjasama dengan artis luar. Ya. Apakah itu jadi acuan bahwa lu terbaik? Enggak kan? Iya makanya kalau Nggak bisa jadi acuan lu terbaik untuk itu ya. Kalau gue bilang mungkin kerjasama dengan artis luar itu sebagai reward lah buat dia, karena mungkin oke, nih suaranya bagus nih, masuk sama kita, coba nih. Kayak kalau pendapatnya kayak gitu dari dulu juga si L kerjasama sama Black Eyed Peas, bahkan dibikinin album bareng Black Eyed Peas. iya. Dibikinin album bareng gitu. Enggak, waktu itu standarisasi nasional girl groupnya masih tetap SNSD. Iya. Coba di trace deh siapa aja yang pernah kerja sama sama artis luar Nah, K-pop. BTS doang, BTS. Ya maksudnya CL, YG itu, tapi YG yang udah tapi maksudnya itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa itu standar grup. Anda harus apa? Apa namanya? Nggak bisa dijadikan patokan bahwa itu jadi standar untuk grup-grup baru dong. Iya. Gini deh, si L. Gua ambil contoh yang tadi itu, si L kerjasama sama Black Eyed Peas. Bahkan di Mama Singapura itu kan bawain Where is the Love bareng itu. Bareng Black Eyed Peas. Nah, terus setelah itu dibikinin album malahan bareng, collabs bareng. Waktu itu apakah langsung jatuh ke Tunewan untuk grup terbaik itu harus seperti Tunewan? Enggak. National Girl Group waktu itu tetap di SNSD. Nah, kayak gitu sih kalau percontohan gue. Itu nggak bisa jadi acuan. Kembali lagi, itu tidak bisa jadi acuan. Bener nggak? Setuju. Kembali lagi, jadinya tolong agak yang lebih konkret dikit gitu. Objektif. Jangan subjektif gitu ya. Makanya standar Bayu ini. Standar siapa sih ini? Dengan ini terakhir, dengan proyek yang direncanakan untuk masing-masing anggota akan ada lebih banyak kesempatan untuk melihat setiap talenta dan keunikan Lisa, Jisoo dan Jennie. Atau gue juga nggak paham nih solo proyek untuk masing-masing member. Karena apa kabar? Ada satu album isinya solo project semua dibikin MV semuanya. Dibikin Kara. Stasiun X apa kabar? Iya. Stasiun X. SM bikin Stasiun X. Enggak bisa jadi acuan terbaik. Iya. Bahkan menurut gua pribadi, standarisasi girl band itu yang Stasiun X yang terakhir yang Selgi itu. Yeah. Selgi, Sinbe, yang sama yeah. teman-temannya yang lain itu standarisasinya gitu. Seharusnya ini loh yang terbaik, susunan lagu, bentuk lagunya bagus, tubuh lagunya sendiri ya bagus. Blackpink nggak bagus dong? Enggak, tapi dia bagus. Tapi dia komen ini tadi, maksudnya standar apa tadi? Yang mana? Itu standarnya, salah satu standarnya adalah bahwa dengan ada solo project untuk masing-masing member kan. Ya enggak juga kan. Enggak juga. Sebelumnya banyak kok. Sebelumnya banyak. Project termasuk itu tadi Stasiun X, Kara solo project, terus
Sunmi, Oh, Sunmi, Taeyeon, Jessica, Taeyeon, Wendy kan ada solo projectnya. Ini ada yang komen, Ah. agar Blackpink dijadikan standar bukan hanya sekedar kepopuleran mereka, tapi mereka juga idol yang berkualitas. Proud of Blackpink. Idol yang berkualitas. Gak mau jauh-jauh ini terlalu subjektif. Emang gak berkualitas? Kalau Gue nggak bilang berkualitas, tapi itu terlalu ngepresnya tinggi banget. Gue bilang Blackpink berkualitas, tapi itu ngepresnya kayak ngepraise-nya terlalu over the top gitu loh. kalau gue pribadi gue bilang berkualitas, iya berkualitas. Iya. Berkualitas. Cuman gue nggak melihat dari Blackpink sendiri. Kalau gue pribadi ini jujur sendiri ya, gue nggak melihat Blackpink itu, gue nggak melihat karakter sendiri dari Blackpink itu. Gue kayak ngelihat Blackpink itu kayak ini YG itu lagi pasang maraton, pertamanya itu Newan, dilanjutkan sama Blackpink. Konsepnya sama antara Tunewan sama Blackpink ini. Jadi loh, gue pertama kali expect lihat Blackpink gitu. Lah, apa bedanya dengan Tunewan gitu? Apa bedanya? Konsepnya sama, gaya perbusananya sama. Cuek. Cuek, hip hop, Tapi mungkin maksudnya si G tuh ini kali maksudnya. penyempurnaan. Enggak, mungkin gennya si JYP lagi. Si YG mungkin mikirnya gennya YG tuh ya begitu, tapi jatuhnya jadi kayak sama gitu. Iya, kayak nggak ada karakter untuk artisnya sendiri. Kayak gitu kan, kayak kita ngebangun. Oke, kita udah punya standarisasi kita. Talent yang kita cari itu yang bisa bawain ini. Oke, kita tinggal cari. Udah gitu. Enggak. Jadi maksud tuh Blackpink girl group template gitu. template mungkin. Anda ini jangan memancing adrenalin untuk para Blackpinkers ini. Para Blackpinkers sih? Blink ini ngehantem kita ini gitu. Enggak kok, bukan komen jelek ya, cuman gue pengen melihat sesuatu dari YG itu untuk, Maksudnya ada kok agensi, beberapa grup dalam satu agensi tapi beda-beda. SNSD, FX, Red Velvet beda semua. Red Velvet dengan Psycho Killer, JYP FX dengan rumus-rumus matematikanya itu. JYP dari Wonder Girl, terus Day6 pun nggak sama gitu. Iya. Terus GOT7 Tapi- apakah sama? Tapi kan kalau Day6 band kayaknya Oh, iya. agak beda. Iya, 2PM lah misalnya. Iya. 2PM Oh, beda.